Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dari via udara dari via suara 105 Rawakan. Kembali menyapa ruang dengar Anda dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Tentunya back to again masih bersama saya RG Nata kembali dalam edisi 3 Maret 2026 bertepatan di hari Selasa. Sekarang di formasi 17 di menit ke-11 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah berada dalam program Mutiara Ramadan. Hasil kolaborasi bersama Kementerian Keagamaan Kota Padang Sidimpuan 1 bulan penuh tentunya setiap hari dari 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat atau 1 jam ke depan. Dan sore hari ini telah hadir bersama kita ya narasumber lain tak bukan Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan ya yang akan membersamai kita sampai di formasi 18 waktu Indonesia Barat dengan tema kita di sore hari ini Ramadan, bulan perjuangan, bulan penuh segala-galanya ya, banyak yang terjadi di bulan Ramadan ini. Dan sebelum itu untuk Anda semuanya tentu Anda bisa mendengarkan di station kami mau dari streaming di www.rawfm.com atau aplikasi kami di App Store dan juga Play Store Rawfm. Dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi bertanya dan menyimak silakan di 0822 99996105 hanya melalui dari via chat WhatsApp dan juga SMS. Baik, kita sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum dan selamat sore untuk Ustadz Muhammad Nuh. Apa kabar Ustadz sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, tetap semangat, kita sehat. Ya, betul. Saya dengar tadi bisa dilihat dengan www kan? Iya betul. Kalau kita www itu www.co.au Rakmartata. Kena nih kita nih. www.au.rakmartata. Oke, Ustadz, masalah kajian kita sore hari dengan tema Ramadan penuh perjuangan. Mungkin boleh disampaikan, silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan para pimpinan, karyawan dan karyawati, dan khususnya para penyiar kita di sini ada jamaah setia kita, Pak Nanda dan Dinasti. Alhamdulillah yang selalu setia mendampingi. Dan yang kami banggakan dan kemuliakan serta sangat kami hormati dan kami hargai kepada seluruh para pendengar kami melalui via udara maupun via suara. Betul. Pertama kali sering. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ibu-ibu kita masih semangat untuk siapkan santapan keannya. Banyak juga para saudara kita yang sedang belanja untuk bagian hari raya. Udah siap-siap nih. Kita kepada seluruh warga kita yang sedang berjalan-jalan sambil cari makanan untuk buka nanti. Dan alhamdulillah mudah-mudahan semua para penjual dan pembeli dan seluruh masyarakat kita mudah-mudahan semua rezekinya lancar. Amin. Dan mudah-mudahan semua urusan pun lancar. Dan insya Allah dengan ikhtiar kita, dengan kita berusaha dan berikhtiar, insya Allah rezeki tidak akan nyasar. Dan insya Allah akan pada kita rezeki yang sudah tertata dan pasti tidak akan tertukar. Aduh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mari kita kembali mengucapkan
puji syukur, alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini setelah kita sholat asar menunggu azan maghrib, Azan maghrib. kita diberikan Allah kesempatan untuk mendengarkan radio Raw FM yang kita cinta ini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat mendengarkan nasihat sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang kehidupan ini adalah perjuangan. Ya. Tanpa perjuangan dan pengorbanan, cita-cita kita tidak akan kita dapatkan. Kebahagiaan itu tidak kita dapatkan dengan semudah membalikkan kedua telapak tangan. Tapi kebahagiaan itu penuh perjuangan dan penuh pengorbanan. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita berjuang, khususnya bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan dan latihan untuk kita melakukan perjuangan demi perjuangan sehingga kita dapat lebih meningkatkan semangat kita, semangat patriot kita untuk lebih hidup ini, untuk lebih meningkatkan kualitas diri. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Peperangan itu adalah merupakan jihad. Dan kita sudah nonton dalam berbagai media mainstream dan maupun media sosial bagaimana keadaan saudara kita yang ada di Iran, yang sudah diserang oleh Israel bekerjasama dengan Amerika hingga Said Ali Khamenei syahid, terbunuh. Dan mudah-mudahan kita doakan dia termasuk ahli surga. Amin. Dan kita para pemimpin lainnya itu ya kemudian dibalas oleh para tentara Iran menyerang pangkalan daripada Amerika yang ada di berbagai negara, juga ada Israel. Jadi kita nonton sambil seolah-olah kita nonton video game, tapi sebetulnya nyata. Betul ya. Bagaimana rudal-rudal berterbangan di atas udara dan banyak memakan korban. Mudah-mudahan peperangan ini cepat berhenti karena ini berpengaruh kepada ekonomi secara global, termasuklah minyak. Jadi peperangan ini apakah ini pemicu perang dunia ketiga? Wallahu a'lam. Tapi peperangan ini tentu namanya pun berperang, ada yang pro, ada kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro Iran, ada yang pro Amerika, ada yang kontra Iran, ada yang kontra
Amerika. Ya. Itu hal yang biasa. Nah, tapi jangan sampai yang pro kontra ini berkeliling juga di kedai kopi. Ya bahaya lah gitu Ah. ceritanya. Datanglah suami sama istrinya, dia tanya sama istri. Oh, poro tu dia dah, poro tu Amerika ada sama poro tu Iran. Masa apa jodoh tu jodoh? Oh, poro tu Amerika ada sama poro tu Iran. Kisah istrinya. Ah. Next istrinya, istrinya diam. Oke. Nah, dan akhirnya pun suaminya nada suaranya Makin naik. makin naik, Ah, seolah-olah memaksa untuk dipilih nih. untuk dipilih menjawab, Iya. kan? Oh, sekarang dah siapa yang menjodoh? Poro tu isi doh, tu Iran bersama tu Amerika atau Israel. Ini ada poro tu dia doh. Oh, istrinya pun terpaksa menjawab. Puri siapa yang sangat poro tu dia, poro tu dia. Au acit nani poro ini ya. Aduh. Jadi itu hal yang biasa dalam dunia sandiwara ini, apalagi dunia politik. Ya. Nah, tapi peperangan itu tidak ada kemenangan sebetulnya. Yang ada adalah kehancuran. Oh. Yang ada adalah kehancuran. Ya. Kalau bisa perang ini dihentikan secepatnya, kan? Ya, betul. Nah, tapi ini mudah-mudahan kepada kita yang merasa dirinya kuat adalah lebih kuat daripada mereka. Allah yang maha kuat. Betul. Yang merasa dirinya kaya ada lebih kaya lagi. Itu yang maha kaya. Allah yang maha kaya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, jadi mudah-mudahan Donald Trump diberikan Allah hidayah ke setan atau Netanyahu ya. Iya, betul. Bukan setannya ya, Netanyahu, mudah-mudahan Allah hidayah. Nah, sehingga tidak hanya memikirkan ambisi mereka, ingin menguasai seluruh negara, ingin mendikte dan ingin menguasai sumber daya alamnya, tapi mudah-mudahan mereka diberikan Allah hidayah sehingga mereka selalu memikirkan kebaikan demi kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruh warga bumi kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Kalau dulu para sahabat di bulan Ramadan itu mereka pergi ke medan perang. Seperti perang Badar, itu terjadi 17 Ramadan Di bulan pada 2 Hijriah. Para sahabat pergi ke medan perang. Sekarang kita ke medan apa? Medan apa nih? Medan foto? Medan kasur. Medan kasur. Seolah-olah belum sahur ya. Ya. Sahur, bangun, sahur kan. Nah, jadi sebetulnya dia sudah ingin bangun, tapi tinggal badannya yang belum. Waduh, tinggal. Akhirnya tidur terus menerus. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, akhirnya dia buat bulan rebahan. Ramadan bukan bulan santai, bukan juga bulan hemat energi, tapi bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Coba kita lihat dalam sejarah. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Tempatnya di Badar. Bukan ikan badar ya. Bukan badar sambal loh. Badar sambal. Pasukan umat Islam 313 orang. Sedangkan pasukan orang kafir itu ada 1000 orang. 3-1. Betul. Mereka berperang itu dalam keadaan berpuasa dan akhirnya mereka menang. Berperang dalam keadaan berpuasa, tetap berjuang walaupun dalam keadaan puasa, tapi akhirnya Allah berikan kepada mereka kemenangan. Walaqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum ajillah. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar
padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. 312 orang lawan 1000 orang. 3-1. Tapi dengan pertolongan Allah, mereka umat Islam mengalami kemenangan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 123. Hasil daripada perang Badar ini, kaum muslimin menang besar. Dan hari itu disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang hak adalah ajaran Islam, yang batil adalah ajaran kemusyrikan dan kekafiran yang menyembah berhala, Lata, Uzza dan Manat. Kemudian terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah yang terjadi pada 8 Hijriah, dan itu terjadi tanggal 20 Ramadan. Pembebasan kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Rasulullah SAW masuk ke Makkah dengan jumlah 10.000 pasukan, dan situ tidak terjadi peperangan, menang tanpa ada balas dendam. Berhala-berhala di Ka'bah dihancurkan, dan Rasulullah pun bersabda kepada seluruh penduduk Makkah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Dan akhirnya banyaklah penduduk Makkah masuk ke rumah Abu Sufyan, dan mereka pun kebanyakan akhirnya masuk Islam. Peristiwa ini menandai kemenangan dakwah Islam secara besar. Kemudian juga pernah terjadi perang Tabuk pada 9 Hijriah, yaitu perang antara umat Islam dengan tentara Romawi. Sebagian riwayat menyebutkan persiapan atau keberangkatan itu terjadi mendekati Ramadan. Dan itu umat Islam melawan kekaisaran Romawi di Tabuk, di perbatasan negeri Sam. Pasukan Muslim 30.000 orang, dan kondisi pada saat itu kekurangan perbekalan air, dan harus bergantian antara umat Islam itu menunggang kuda. Dan pada saat itu terjadi musim panas terik dan paceklik. Pasukan Romawi memilih mundur karena mereka gentar mendengarkan jumlah kekuatan umat Islam yang 30.000 orang itu, sehingga tidak terjadi pertempuran fisik. Rasulullah SAW tinggal di Tabuk selama 20 hari dan membuat perjanjian damai dengan pemimpin setempat dan mengukuhkan posisi umat Islam di wilayah perbatasan. Dan begitu juga bagaimana terjadi penaklukan Andalusia pada 92 Hijriah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar, mengalahkan Raja Roderick dari Visigoth, dan Islam masuk ke Spanyol dan bertahan hampir 800 tahun. Dan kemudian bagaimana terjadi perang Ain Jalut 658 Hijriah. Umat Islam melawan pasukan Mongol yang sangat kuat, dipimpin oleh Sultan Qutus dan Baybars, dan itu terjadi bulan Ramadan. Hasilnya Mongol berhasil dikalahkan untuk pertama kalinya dan menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran. Yang 5 pertempuran ini terjadi bulan Ramadan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi isnillah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin.
dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 209. Walamma baruzu li Jalut wa junudih qalu Rabbana afrik alaina sabara wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa. Ini Talut ini dalamnya ada Nabi Daud alaihissalam. Dan Raja Talut ini bersama tentaranya mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Al-Quran surah Al-Baqarah 50 ayatnya, Daud yang kecil bisa mengalahkan Raja Jalut yang besar dan perkasa di tangannya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, para sahabat dulu di bulan Ramadan dan juga para pejuang muslim di bulan Ramadan, mereka berpuasa dan berperang, dan hasilnya mencapai kemenangan. Walaupun jumlah antara umat Islam dengan orang-orang kafir jauh beda. Kita sekarang puasa, tapi rebahan jalan terus. Tidur terus, sholat kebablasan. Subuh bermimpi, zuhur rebahan katanya hemat energi, asar cari makanan bukaan, maghrib berbuka dengan aneka santapan, dan akhirnya kekenyangan, dan akhirnya lupa sholat. Podom lagi. Tidur lagi di waktu isya, akhirnya kekenyangan, akhirnya menyebabkan ketiduran. Tarawih hanya 11 rakaat, banyak yang merasa terasa lama. Tapi nonton drakor, drama Korea, Dracin, drama Cina, nonton sampai 11 episode masih kurang. Nambah lagi. Ya, ada apa dengan nanti lanjutkan setelah iklan. Baik, itu kan terlalu sebenarnya kita akan jeda sesaat tentunya untuk ada tanda tanya besar kenapa Anda Dracin dan Drakor lebih dominan daripada 11 rakaat. Tetap stay tune bersama kami hanya di One Up Rawakan Your Lifestyle 105 Rawakan. Kembali lagi masih bersama saya Erjin Anda, tentunya dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan, masih dalam tema yang sama, Ramadan penuh perjuangan. Tadi kita udah sempat jeda sesaat nih masalah terawih 11 rakaat dan antara Dracin dan Drakor. Mungkin boleh disambung lagi di studio ini dengan tema kita Ramadan penuh perjuangan. Silakan segmen. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selain kita senang nonton Drakor dan Dracin berjam-jam dan berepisode, ternyata juga ada tiap puasa tapi bergosip jalan terus. Aduh. Itu sebetulnya bukan puasa. Apa tuh Ustaz namanya? Tapi mungkin secara lahiriah dia berpuasa, tetapi secara nafsiyah sebetulnya dia puasanya nyicil dosa. Nyicil dosa. Nah, makanya Abdul jihad ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawa. Seutama-utama jihad bukan jihad berperang bersenjata, tapi jihad seseorang melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Jadi kalau berperang dengan bersenjata, jelas siapa musuh kita. Betul. Jelas siapa musuh kita. Iran lawannya Israel dan Amerika, jelas. Betul. Nyata nih Ustaz ya. Nyata. Israel dan Amerika lawannya Iran, nyata. Tapi kalau jihad melawan diri sendiri, itu musuhnya tidak terlihat. Dan musuhnya
musuh dalam selimut. Wah, Dan bahkan bukan hanya musuh dalam selimut, tapi musuh di dalam diri sendiri. Jikalaulah musuh dalam selimut itu bisa kita mengandaikan adanya musuh, ya. tetapi musuh dalam diri sendiri jauh memiliki level tertinggi. Jihad melawan hawa nafsu adalah berperang melawan musuh yang tidak bisa diperdaya dengan siasat dan senjata. Kekuatannya tidak dapat dipetakan dan tidak bisa dikalkulasi untuk mencari kelemahannya. Iran melawan Israel dan Amerika itu bisa dilawan Iran, Amerika, dan Israel dengan siasat dan senjatanya. Dan bisa dipetakan dan bisa dikalkulasi daerah-daerah mana yang ingin dihancurkan. betul. Tapi kalau kita jihad melawan diri sendiri, itu tidak bisa diatur siasat dan tidak memiliki senjata dan tidak bisa dipetakan kalkulasi. Tapi untuk bisa melawan diri kita sendiri itu harus menggunakan kekuatan iman, kekuatan ketakwaan. Makanya puasa ini tujuannya adalah bukan pribadi kita, pribadi yang bertakwa, supaya kita mampu mengendalikan diri kita. Rasulullah SAW, "Raja'tum minal jihadil asgor ilal jihadil akbar." Kita sekarang sudah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Faqila wa ma jihadil akbar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa jihad yang terbesar itu ya Rasulullah? Faqala jihadun nafs, yaitu berperang melawan diri sendiri. Kenapa bisa Syekh Said Ali Khomeini terbunuh? Kenapa bisa? Kenapa Saddam Hussein bisa diketahui di mana persembunyiannya dari dia punya di kantor? Kenapa begitu juga Muammar Gaddafi? Dia akhirnya juga terbunuh. Begitu juga pejuang-pejuang Islam, para pahlawan kita. Kenapa itu? Karena ada pengkhianat di sekitarnya. Pengkhianat teman terdekat. Kita coba lihat dulu dalam sejarah kita. Pangeran Diponegoro. Itu perang yang paling lama dialami oleh Belanda. Dia ditangkap oleh Belanda saat menghadiri perundingan di Magelang. Dan Diponegoro percaya akan adanya perundingan damai. Tapi ternyata dia ditipu daya oleh Belanda. Ada peran informasi dari pihak pribumi yang membantu Belanda memahami pergerakan Pangeran Diponegoro. Kita lihat juga bagaimana Teuku Umar dulu, perang Aceh. Awalnya Teuku Umar berpura-pura bekerjasama dengan Belanda. Tujuannya untuk mengambil senjatanya. Dan kemudian Teuku Umar pun gugur dalam penyergapan Belanda. Kenapa? Karena ada informasi bocor dari pihak dalam untuk mengetahui pergerakan Teuku Umar. Dan juga istrinya Cuk Nyadin. Setelah lama bergerilya, beliau akhirnya tertangkap karena informasi dari orang dekatnya yang tidak tahan melihat penderitaannya. Hal ini sering dianggap sebagai bentuk pengkhianatan karena kasihan, bukan murni niat jahat. Itu juga bagaimana Tuanku Imam Bonjol, pahlawan dari Padang, dia ditangkap dalam perundingan damai yang berujung penangkapan oleh Belanda. Strategi Belanda sering memanfaatkan tipu muslihat dan informasi dari pihak lokal. Itu juga kita lihat juga
bagaimana sejarah dunia, bagaimana para pejuang kebenaran, pejuang menegakkan kalimat tauhid itu sering dihianati. Khianat itu nafsu yang ada pada diri kita. Jadi makanya ada 3 serangkai yang membuat kita pusing. Apa aja Ustaz? Apa itu? Pertama apa itu? 3 serangkai yang membuat kita pusing. Yang pertama itulah nafsu, ego, dan gengsi. Gak tinggal ini ya. Nafsu, ego, dan gengsi. Masalah kita sebetulnya cuma sedikit. Tapi karena gengsi jadi membukit. Hidup ini kadang bukan karena masalah. Ya. Tapi hidup kita berat karena nafsu, ego, dan gengsi. Ada istrinya curhat sama suaminya. Bang, sejak kita bersama, saya hidupnya merasa hidup makin banyak tekanan. Oke. Tak pernah tenang pikirannya. Suaminya jawab, masih ingat dulu ketika kita sekolah, kita belajar fisika. Ada rumus diajarkan kepada kita, semakin banyak gaya, semakin kuat tekanan. Kalau hidupmu merasa banyak tekanan, berarti hidupmu banyak gaya. Aduh, kena juga nih. Oke. Makanya ada semacam pantun ini kan. Makan ayam, aku suka pahanya. Cakep. Selain suka pahanya, juga suka dadanya. Lebih baiklah hidup kita sederhana daripada elit tapi hutang di mana-mana. Aduh. Oke. Jadi ini adalah nafsu. Nafsu di dalam diri kita. Ya. Jihad terbesar adalah jihad melawan nafsu kita. Betul. Kaum muslimin dan kaum rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 23. Nafsu itu ammaratum bisu. Nafsu itu benar-benar menyuruh kita kepada kejahatan. Nafsu itu seperti teman toksik. Toxic relationship nih. Dia bisik-bisik kepada kita, udah beli aja. Kalau tak ada uang sekarang, COD saja. Udah, marah aja terus biar dia kalah kan. Ya, betul. Biar nampak iup di bawahmu kan. Udah, balas saja. Jangan tunggu-tunggu nanti dia minta maaf. Betul. Itu semua adalah nafsu. Kita COD-an terus, paket datang jalan terus menerus, tapi ternyata makanannya di rumah apa adanya. Paket terus, tapi makannya turun terus. Nafsu itu kalau lapar, semua terlihat lezat. Nah, ini semua yang kita puasa ini, jalan-jalan semua nampak lezat ini. betul. Akhirnya semua pun dibeli. Kalau marah, semua akan terlihat salah. Tak ada yang benar. Ya. Kalau diskon, semua terlihat kebutuhan. Nampak diskon semua ya, Ustaz, ya. Semua kita merasa butuh. Padahal awalnya cuma kita mau beli sabun, pulang-pulang bawa 3 kantong plastik. Apa aja teknik kantong itu? Karena apa? Terlihat lezat Betul. dan terlihat semua adalah kebutuhan.
Jadi itu adalah nafsu. Kemudian nafsu itu juga adalah ada yang mau benar sendiri, mau menang sendiri. Iya. Ada ego itu adalah penyakit halus. Memang bukan penyakit kasar, halus. Kalau istri bilang, kalaulah istrinya bilang dia suaminya salah, itu pasti suaminya akan mengelak. Mana mungkin aku salah? Aku kan lahir dalam keadaan imut katanya. Timbullah itu namanya ego. Ego itulah yang membuat kita susah minta maaf. Dan apalagi sebaliknya, suami menyalahkan istri, jangan salahkan istri. Nanti Nanda setelah menikah, jangan kau salahkan istrimu. Istri itu pantang disalahkan. Pantang disalahkan. Karena itu begitulah istri, maunya menang sendiri, tidak mau disakiti, walaupun hanya sekali. Ingin selalu dimengerti. Kita sebagai laki-laki harus bisa memahami biar keluarga aman dan terkendali. Dengan harapan dapat ampunan dan ridho Rabbul Izzati. Jangan kau salahkan istrimu, jangan engkau lawan istrimu, kau takkan pernah menang. Kau takkan pernah menang. Susah nih. Takkan pernah menang. Jadi para suami-suami di mana saja berada, jangan kau ingin mengalahkan istrimu, kau takkan pernah menang. Imbang pun susah. Imbang pun susah. Kan? Ada anaknya bertanya kepada ibunya, kenapa mak kurban itu selalu jantan? Kenapa jarang betina? Datang mamanya, gak tahu lah, begitulah hukumnya, lebih baik jantan katanya. Bukan mak. Lalu kenapa? Kalau betina mak, jangankan berkurban, mengaku salah susahnya. Aduh ya, siap. Jadi istri itu Nanda pantang disalahkan, tapi selalu dibenarkan. Apapun nih Ustaz ya. Bukan curhat ini saya, tapi kenyataan hidup itu kan. Jadi itu namanya ego. Ego kita ini kebanyakan ingin menang. Padahal tanpa siasat, tanpa ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk bisa kita bisa meningkatkan kemampuan kita supaya kita mengalami kemenangan. Jadi sudah jelas salah, masih bilang dia merasa benar, dan dia bahkan mengaku dia bekerja dengan profesional. Jadi ini adalah namanya ego. Kemudian gengsi. Miskin, gayanya sultan. Gaji UMR, tapi gaya manajer. Motor di kredit, tapi update status, alhamdulillah, rezeki anak soleh. Padahal cicilan 35 bulan lagi. Aduh. Gengsi bikin orang tak mau naik motor lama. Gengsi bikin orang tak mau pakai baju yang sederhana. Gengsi bikin orang tak mau minta maaf duluan. Padahal Allah lihat adalah hati, bukan lihat sepatu branded kita. Jadi bahaya nafsu, ego, dan gengsi ini, kalau tiga ini kumpul, rumah tangga
bisa ribut. Hmm. Karena nafsu ingin menang, ego tak mau kalah, gengsi tak mau minta maaf. Akhirnya dua-duanya diam, bukan karena damai, tapi karena sama-sama keras kepala. Tak ada yang mau mengalah. Tak ada yang mau mengalah. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan mampu menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh-sungguh surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran surah An-Najiyat ayat 40 sampai 41. Jadi kalau salah bilang maaf, kalau jangan bilang ya sudahlah. Nah, Itu beda tipis, tapi efeknya sangat jauh. Jadi karena itu kita semua jadilah kita orang hebat. Orang yang hebat itu bukan yang selalu menang debat, tapi yang bisa mengalah demi kebaikan. oke. Bukan yang selalu tampil mewah, orang hebat itu, tapi yang sederhana dan bersyukur. Nah, ya Allah. Bukan yang selalu ingin dipuji, tapi yang takut riya. Oleh karena itu, pergi ke pasar beli mangga, mangga jatuh kena sandal. Nafsu, ego, gengsi dijaga, biar hidup kita tidak jadi skandal. Iya. Ke masjid naik sepeda tua, Cakep. rantainya bunyi krik, krik, krik. Kalau gengsi masih berkuasa, dompet tipis, hati pun sakit. Insya Allah kita juga telah Baik ya, karena kita memang hampir selesai Iya. juga di 18 waktu Indonesia Barat, kita akan jadi dengan satu lagi sebelum nanti di closing statement dari Ustadz Muhammad Nuh dengan tema kita Ramadan Penuh Perjuangan. Tetap stay tune bersama kami hanya di One Up Perapan Your Lifestyle. Rekan-rekan semuanya masih bersama saya Ercinta kembali dan juga Ustadz Muhammad Nuh, dan kita sudah berada di segmen ketiga atau segmen terakhir untuk sore hari ini. Mungkin Ustadz boleh langsung disampaikan karena kita memang sudah di penghujung acara. Silakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, namikim bertabiot. Kesimpulan daripada ceramah kita, Ramadan adalah bulan perjuangan. Yang pertama, puasa bukan penghalang kita melakukan perjuangan. Ya. Iman dan tawakal lebih kuat daripada jumlah dan senjata. Ramadan adalah bulan kemenangan, bukan bulan kelemahan. Kesabaran itu yakinlah membawa pertolongan Allah. Peperangan apapun yang terjadi dalam Ramadan, termasuklah perang Iran melawan daripada Israel dan Amerika, yakinlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan, bulan perubahan, dan bulan mendapatkan ampunan. Jangan sampai Ramadan berlalu, kita tetap sama, tidak mau berubah. Ya. Dan kemudian mari kita seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat khususnya, nafsu itu harus bisa kita kendalikan. Ego harus direndahkan. Gengsi harus dibuang jauh-jauh. Ya. Karena yang masuk surga itu bukan yang paling banyak gaya, tapi yang paling bertakwa. Oke. Orang yang masuk surga bukan orang yang paling banyak gaya, tapi
yang paling bertakwa. Waduh. Nah, dan kemudian dalam hidup ini marilah kita hidup sederhana apa adanya. Enggak susah, kita tak usah kita sok kaya, apalagi banyak gaya. Kalau tidak ada, jangan dipaksa, nanti malah pusing kepala. Bergaya elit padahal hidup sulit, cuma bikin ekonomi tambah sempit. Pengen ke sohor, ujungnya tekor, akhirnya dompet semakin kendor. Sadar dirilah, jangan banyak gaya, kalau susah biasa saja. Sadar dirilah, jangan memaksakan biar kita hidupnya tenang. Gak banyak beban, yang penting cukup makan. Bukan pamer biar dibilang mapan. Hidup sederhana, gak bergaya, bikin hati tenang, jiwa pun lega. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan untuk mencapai kebahagiaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bubur sumsum dimakan ikan teri. Mudah-mudahan kita semua tersenyum biar tenang di dalam hati. Siap. Ikan hiu makan katak. I love you marturapa. Wallahumma fiq ila qutrik ila taufiq wal hidayah. Fasdalul khairat. Atlullah patung qori. Wabasil mu'minin. Subhanallah bihamdi la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Raul, kita sudah selesai dalam program Mutiara Ramadan edisi 3 Maret 2026. Dan terima kasih untuk Ustadz Muhammad Nuh yang telah memberikan tausiah dan ceramah untuk kita semuanya, termasuk ke pendengar kami 105 Raw FM, rekan Raw dimanapun Anda berada. Jangan lupa simak dan nantikan ya setiap hari selama bulan Ramadan Mutiara Ramadan bersama Kementerian Keagamaan Kota Padang Sidimpuan dari formasi 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Cinanda pamit undur suara. Sampai jumpa di Mutiara Ramadan episode berikutnya hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.